Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satpol PP Kota Padang tertibkan payung ceper di kawasan Pantai Padang. Kejaksaan Negeri Darmasraya musnahkan barang bukti hasil kejahatan. Dua pengendara sepeda motor jatuh ke jurang di Kelok 9, Kabupaten 50 Kota. Sekitar 3.000 kubik kayu gelondongan dicegat dan ditahan warga di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kayu tersebut sudah berada di kapal tongkang atau ponton di perairan Sipora untuk dibawa keluar Mentawai. Menurut warga, kayu-kayu ini ditebang oleh sebuah perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan atau HPH dan diduga sudah memasuki tanah ulayat warga. Penahanan ini sudah dilaporkan warga ke polisi. Rabu pagi, polisi bersama masyarakat memeriksa lokasi penebangan tersebut. Kaum suku Saogo yang mengaku sebagai pemilik lahan meminta perusahaan menghentikan aktivitas penebangan sebab mereka merasa tidak pernah memberikan izin untuk menebang kayu di lahan mereka. Ini menjadi alasan kaum suku Saogo menahan ribuan kubik kayu yang telah ditebang tersebut. Sebenarnya aktivitas perusahaan kita minta itu diberhentikan, supaya sembari kita mencari solusi seperti apa. Karena juga secara pribadi juga kan kita tidak mau ada aktivitas-aktivitas yang merugikan gitu kan. Sehingga sekarang kita nyatakan perusahaan harus stop dulu semua kegiatan di situ sampai kita mendapatkan semua solusinya itu seperti apa. Sampai saat ini kita masih stop kegiatan perusahaan. Dari surat tersebut juga mungkin ada pihak yang merasa memiliki atau berwenang terhadap lokasi tersebut dipergunakan oleh perusahaan yang katanya belum ada pembebasan lahannya. Pengaduan ini sedang diperiksa Satuan Reskrim Polres Mentawai. Polisi belum bisa memastikan status kayu-kayu yang ditahan warga serta legalitas perusahaan yang melakukan penebangan karena masih dalam penyelidikan. Arset Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, mereka tidak tanggapi. Antisipasi kembali maraknya payung ceper, personel Satpol PP menertibkan payung ceper di kawasan Pantai Padang. Petugas menyisir dan mencopot payung-payung yang disediakan pemilik warung untuk nongkrong muda-mudi, memadu kasih sambil menikmati indahnya pantai dan sunset menjelang maghrib. Payung ceper adalah istilah untuk payung yang dipasang serendah mungkin agar aktivitas orang di bawah payung itu tersamarkan. Keberadaannya kerap disalahgunakan remaja yang sedang kasmaran. Penertiban ini dilakukan Satpol PP secara persuasif dengan cara mengingatkan para pedagang yang berada di pantai tersebut untuk menutup kembali payung miliknya setelah pukul 6 sore. Jika tidak diindahkan, petugas akan menyita payung-payung tersebut. Petugas berharap pedagang bisa menjaga kawasan wisata Pantai Padang dari hal-hal buruk seperti maksiat untuk menjaga kenyamanan bersama. Berdasarkan hasil komitmen para warga kita, khususnya yang berdagang, karena dia berkomitmen jam 6 payungnya dibuka, ternyata ada juga sebagian warga kita mengingkari komitmen. Maka kita dari Satpol PP melakukan persuasif, kemudian memberitahukan, kemudian kita melakukan menolong masyarakat kita yang payung yang masih terbuka, kemudian insya Allah kita lakukan secara persuasif. Kawasan Pantai Padang merupakan ikon wisata utama di ibu kota provinsi Sumatera Barat. Beberapa tahun silam, keberadaan payung ceper di kawasan ini pernah digusur petugas karena dianggap meresahkan. Robiham melaporkan dari Padang. Sesuai komitmen bersama, pukul 18.00 WIB, payung dibuka.
Kejaksaan Negeri Darmasraya memusnahkan puluhan jenis barang bukti tindak pidana, mulai dari narkoba hingga senjata api. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Kejari di Pulau Punjung. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya sabu-sabu 268,46, 1 kg daun ganja kering, dan pil ekstasi 1/4 gram, serta bong dan alat hisap yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Selain itu, puluhan pucuk senjata api berbagai jenis dan puluhan telepon genggam juga ikut dimusnahkan. Untuk barang bukti sabu-sabu dan pil ekstasi dihancurkan dengan mengaduknya dengan air menggunakan mesin. Sedangkan puluhan pucuk senjata api berbagai jenis dimusnahkan dengan cara dipotong dengan mesin gergaji. Kita sedang melakukan pemusnahan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Adapun barang bukti yang kita musnahkan pada hari ini terdiri dari ada 52 perkara, terdiri dari barang bukti narkoba. Dari mayoritas barang bukti yang kita musnahkan adalah narkoba, terus ada perkara pencurian, ada perkara senpi. Semua barang bukti yang dimusnahkan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pelakunya pun sudah menjalani hukuman. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Dua pengendara sepeda motor Selasa sore jatuh ke jurang sedalam 25 meter di kawasan Jembatan Layang Kelok 9, Kabupaten 50 Kota. Tim SAR gabungan dan Basarnas, BPBD, Damkar, polisi dan tentara, serta masyarakat berupaya mengevakuasi korban. Korban diduga hilang kendali hingga tergelincir akibat jalan licin usai disiram hujan. Satu korban selamat, hanya menderita luka ringan. Satu lagi mengalami patah kaki sehingga harus dievakuasi. Namun mengevakuasi korban bukanlah perkara mudah. Selain tak ada jalan, jurang tersebut juga curam, sehingga tim SAR harus ekstra hati-hati. Selain itu, karena kondisinya, korban harus dievakuasi dalam posisi telentang, sehingga tim SAR harus menjunjung tandu agar posisinya stabil. Namun mengevakuasi korban bukanlah perkara mudah. Selain tak ada jalan, jurang tersebut juga curam, sehingga tim SAR harus ekstra hati-hati. Selain itu, karena kondisinya, korban harus dievakuasi dalam posisi telentang, sehingga tim SAR harus menjunjung tandu agar posisinya stabil. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh untuk diobati. Dua orang pengendara mengalami slip ban dan jatuh ke jurang. Untuk kondisi dua orang selamat, satu orang mengalami luka biasa, satu orang lagi mengalami patah kaki. Kedua orang bernama Anton, berusia 50 tahun, dan Fajri, berusia 39 tahun, warga Piladang, Kabupaten 50 Kota. Alfi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota.